Tangisan kucing. Ini adalah cerita ketika aku baru saja pindah kosan. Aku adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi di kota yang jauh dari tempat tinggalku. Aku sempat bekerja terlebih dahulu selama 2 tahun sebelum aku melanjutkan kuliah. Aku menggunakan uang tabunganku untuk memenuhi kebutuhan kuliahku, termasuk biaya sewa kamar kos. Singkat cerita, ketika tabunganku menipis, aku harus pindah ke kamar kos yang biaya sewanya lebih murah dari yang kutempati sebelumnya. Aku menemukan kamar kos dengan harga yang jauh lebih murah. Dengan beberapa pertimbangan, aku pun memutuskan untuk pindah ke kamar kos tersebut. Meskipun murah, kamar kos itu memiliki kamar mandi di dalam. Kekurangannya, jaraknya memang cukup jauh dari kampus, tapi masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Kamarnya agak berdebu dan dipenuhi sarang laba-laba seperti tidak pernah dibersihkan. Tapi, jika aku meluangkan waktu untuk membersihkannya, itu bukan lagi sebuah masalah. Sudah hampir sebulan aku tinggal di situ. Aku semakin mengerti kenapa biaya sewa kamar itu murah. Ketika malam tiba, terkadang terdengar suara tangis seekor kucing. Kurasa tetanggaku di sini yang memeliharanya. Memang tidak setiap malam kucing itu menangis, tapi terkadang suara tersebut cukup mengganggu. Apalagi ketika aku berusaha untuk tidur atau ketika aku sedang mengerjakan tugas kuliah. Tapi aku bukan seorang yang membenci binatang. Lagi pula, keluargaku juga memelihara kucing di rumah. Kadang suara tersebut membuatku nostalgia mengingatkanku pada kucing yang kami pelihara. Hal kedua membuatku berpikir kenapa biaya sewa kamar ini murah adalah air di kamar mandi. Terkadang air yang keluar dari keran kamar mandi tidak jernih dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Memang hal itu juga tidak terjadi setiap saat. Tapi ketika hal itu terjadi, aku harus menahan keinginanku untuk mandi atau sekedar mencuci muka. Setelah beberapa bulan, aku akhirnya terbiasa tinggal di sini. Aku memiliki seorang adik yang baru saja lulus SMA. Saat itu dia baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi di kampus yang sama denganku. Dia berencana menginap selama beberapa hari di kamar kosku. Kebetulan saat itu aku juga sedang senggang. Ketika hari sudah malam, perut kami terasa lapar. Kami pun pergi untuk mencari makan malam. Setelah perut kami sudah terisi, kami kembali ke kosan. Adikku berkata ingin segera mandi untuk menghilangkan lelah. Sebelumnya aku sudah sering bercerita tentang air kamar mandi yang tidak selalu jernih. Benar saja, keberuntungan tidak berpihak pada adikku. Ketika adikku hendak mandi, air yang mengalir sangat keruh dan berbau tajam.
Apaan nih bau banget? Ya kan udah aku bilang. Terus gimana? Ya udah, tungguin aja setengah jam. Itu dibuang dulu yang di ember. Adikku pun mengurungkan niatnya untuk mandi dan menunggu beberapa saat hingga air kembali jernih. Sambil menunggu, kami bercerita beberapa hal. Lalu saat itu, terdengar suara tangisan kucing yang biasa ku dengar. Berbeda denganku, adikku sangat menyukai kucing. Kupikir suara kucing akan menghibur hatinya. Karena saat itu dia sedang kelelahan dan cukup kesal karena belum dapat mandi. Namun tidak seperti pikiranku. Raut muka adikku tidak terlihat senang. Malahan terlihat heran. Sambil mengerutkan dahinya, adikku berkata, "Kok ada suara bayi?" Aku terdiam karena selama ini aku hanya mendengar suara tangisan kucing. Namun, ketika aku dengar dengan seksama, suara itu memang suara tangisan seorang bayi. Aku tidak ingat tetanggaku memiliki seorang bayi. Kami menempelkan telinga kami ke sisi tembok untuk mencari tahu apakah suara itu datang dari kamar sebelah. Seketika kami sadar suara itu bukan dari kamar sebelah kanan maupun kiri. Kami bergegas keluar kamar untuk memastikan datangnya suara tersebut. Suara itu dari kamar kami. Kami tidak tahu pasti dari mana sumbernya suara tersebut. Laptopku sedang dalam kondisi mati. Handphoneku juga sedang aku pegang dan tidak mengeluarkan suara apapun. Kami terlalu takut untuk masuk dan mencari sumber suara tersebut. Kami hanya bisa menunggu sampai suara itu menghilang dengan sendirinya. Setelah suara itu menghilang, aku masuk kembali ke dalam kamar. Adikku masih enggan untuk masuk. Dia lebih memilih berdiri di depan pintu sambil mengintip ke dalam. "Udah gak ada apa-apa, pokoknya mandi terus kita tidur," kataku mencoba menenangkan adikku. Aku menuju kamar mandi dan menyalakan air. Namun, air yang mengalir masih saja keruh. Bahkan lebih keruh dari biasanya. Dan aroma yang dikeluarkan pun jauh lebih menyengat dari biasanya. Jika aku harus mendeskripsikannya, baunya seperti bau bangkai. Bahkan, aku harus menahan rasa mual karena bau yang ditimbulkan. Seketika suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Adikku yang masih berdiri di depan pintu memanggilku untuk segera keluar dari kamar. Aku segera melompat keluar kamar. Kami berlari sekencang mungkin. Aku hanya membawa handphoneku. Aku meninggalkan kamarku tidak terkunci. Malam itu aku tidak ingin kembali ke kamar kosku. Aku menelepon temanku untuk menginap di kosannya bersama adikku. Aku menceritakan semua yang terjadi malam itu.
tentang suara tangisan bayi, dan tentang air keruh yang berbau tajam. Berbagai spekulasi keluar dari mulut kami. Namun, hingga saat ini kami tidak tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi di kamar kos itu.